Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita lebih dulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Tentunya kita bersyukur kita masih terus berada dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk kembali berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama kembali hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita tahu berapa banyak mungkin orang di luar sana mereka berkeinginan untuk hadir di majelis ilmu, kesibukan dan hal-hal yang menjadikan mereka tidak bisa, maka mereka hanya mendapatkan apa yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu duduk hadir pada majelis ilmu di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah, ini satu amalan yang besar, amalan yang boleh jadi dengan apa yang hari ini kita lakukan. Ini yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana beberapa kali disampaikan bahwasanya paling tidak ucapan salawat kepada Rasulullah itu sehari itu paginya 10 kali dan petangnya 10 kali. Dia baca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad atau salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling sempurna. Dibaca di waktu pagi itu 10 kali dan di waktu petang 10 kali. Kalau ini terus kita amalkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafaati. Orang tersebut telah wajib untuk berada dalam syafaatku di hari kiamat. Dia benar-benar mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amalan ringan hanya bermodal sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Belum kira 10 detik selesai dengan 10 kali ucapan salawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salawat-salawat yang paling pendek yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali itu kita amalkan setiap hari pagi dan petang 10 kali dan 10 kali. Maka kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, dia telah mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Mungkin dalam kehidupan dunia ini zahirnya mohon maaf kita mungkin apa yang kita dapatkan dengan sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kita mungkin menyatakan apa yang kita dapatkan dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad pada kehidupan dunia. Namun paling tidak ini akan kita dapatkan pada kehidupan akhirat kelak. Meskipun di beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mengucapkan kalimat salawat kepada Rasulullah ditetapkan keberkahan kepadanya. Ditetapkan 10 keberkahan, 10 salawat yang juga dikirim Allah untuk orang tersebut. Ini pada kehidupan dunia. Pada kehidupan akhirat dia akan mendapatkan bagaimana apa yang dilakukan pada kehidupan dunia, dia mendapatkan hasilnya pada kehidupan akhirat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat istikharah. Kalau tidak salah kita sudah bahas tentang salat istikharah. Pagi hari ini kita akan bersama kembali untuk membahas apa yang biasa kita lakukan, hanya sekedar mempertajam dari apa yang sudah sama-sama kita pahami. Kita akan bersama dengan ibadah salat duha. Ibadah salat duha. Kita tahu salat duha ini adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang sangat diperintahkan.
Ada sebahagian orang menganggap salat duha itu bukan sunnah yang setiap hari katanya, dengan alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya setiap hari. Dengan alasan Nabi katanya tidak mengerjakannya setiap hari, sehingga dianggap salat duha itu tidak dilakukan setiap hari. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang benar adalah salat duha itu sunnah dilakukan setiap hari. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, kata Rasulullah, Abu Hurairah meriwayatkan, "Ausani khalili bi thalathatil umur." Saya, kata Abu Hurairah, diberikan wasiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 3 hal. Untuk saya tidak pernah meninggalkannya, kata Abu Hurairah. Yang pertama, kata beliau, an asumu thalathatal ayyam min kulli syahrin. Saya diberikan wasiat dan pesan oleh Rasulullah untuk tidak pernah meninggalkannya, agar saya berpuasa setiap bulan itu 3 hari, yang dikenal dengan puasa ayyamul bid. Yang kedua, kata Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada saya untuk mengerjakan salat duha setiap harinya. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah, pesan dan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an utira qabla an anam. Saya diperintahkan Nabi untuk melaksanakan salat sunnah witir sebelum saya tidur. 3 pesan ini disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah, bahkan sifatnya awsani khalili, kata Abu Hurairah, bahkan sifatnya ini wasiat yang diberikan Nabi. Kita tahu kalau orang itu memberikan wasiat, ini menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Kita kada usah memberikan wasiat, kita berpesan lawan anak kita aja misalnya, pian keluar misalnya, kemudian anak pian di rumah, kuncilah lawang lah bujur-bujur seberatan dikunci, dipalang gitu ya. Palang, bahar itu dipalang boy. Dipalang lah aja. Kita keluar, kita pesan. Pada saat kita akan keluar dari rumah misalnya, kompor dilihatilah mati bujur-bujur. Ini ketika orang itu keluar, dia berikan pesan, ini jelas sesuatu yang penting. Bagaimana kalau sifatnya wasiat? Tidaklah wasiat itu disampaikan Nabi kecuali pada perkara-perkara yang penting. Seorang setiap memberikan wasiat, memberikan pesan, maka pesan dan wasiat itu adalah sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang biasa, tidak. Seorang itu kalau berikan wasiat kepada anaknya, kepada siapapun, maka wasiat ini pasti sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang remeh. Abu Hurairah itu meriwayatkan, ausani khalili, saya diberikan wasiat oleh kekasihku, maksudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada 3 perkara. Diantaranya adalah saya diperintahkan untuk melaksanakan salat sunnah duha setiap hari, kata Abu Hurairah. Ini dalil, kata para ulama, bahwasanya salat duha itu sunnah dikerjakan setiap hari. Adapun pendalilan dari sebahagian orang yang menyatakan bahwasanya salat duha tidak dilakukan setiap hari dengan alasan katanya Nabi tidak mengerjakannya setiap hari, maka yang harus kita pahami adalah setiap sabda Nabi dengan perbuatan Rasulullah, maka yang lebih kuat untuk umat itu adalah sabda Rasulullah. Setiap sabda itu ucapan. Antara sabda dengan perbuatan Nabi, maka yang diambil oleh umat yang didahulukan adalah sabda. Ini kaidah. Kalau pian mendengar satu hadis disampaikan oleh seseorang atau siapapun, hadis tersebut berkaitan dengan perbuatan Nabi. Kemudian ada juga orang yang menyampaikan sebuah hadis Rasulullah berkaitan dengan ucapan Rasul, sabda Nabi. Bertemu antara ucapan dengan perbuatan, maka ucapan atau sabda itu lebih kuat untuk kita. Itu yang diambil. Paham pian bola? Ada hadis Nabi disampaikan oleh seseorang berkaitan dengan perbuatan Rasul. Rasulullah mengerjakan ini dan itu misalnya. Kemudian ada sabda Rasul, ucapan Nabi
yang disampaikan Nabi. Kalaulah seandainya antara sabda perbuatan tadi, sabda atau ucapan tadi bertentangan dengan perbuatan Rasul, maka yang diambil untuk umat adalah sabda Rasul. Karena boleh jadi perbuatan itu hanya khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi itu menikah dengan 9 istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah dengan 9 istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbuatan. Jangan coba-coba umat Nabi 9 ya. Itu perbuatan. Itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sabda Nabi menyebutkan itu 4 maksimal. Kalau kawa juga, kalau ada hendak mauk juga. Sabda Rasulullah itu menyebutkan 4, sementara perbuatan itu ada 9. Mohon maaf ibu-ibu, antara perbuatan dengan sabda itu yang diambil untuk umat itu sabda, bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Ini kaidah. Nah, salat duha, kita kembali kepada salat duha. Salat duha menurut sebahagian pendapat itu tidak dilakukan setiap hari. Alasannya apa? Alasannya Nabi tidak mengerjakan setiap hari. Sementara sabda Rasulullah perintahkan kepada Abu Hurairah, dan ketika Nabi bersabda kepada satu sahabat itu umum kepada siapapun. Maka kata Abu Hurairah, Nabi berpesan setiap hari. Antara sabda, antara ucapan dengan perbuatan Nabi sepertinya terjadi paradoks, sepertinya terjadi pertentangan. Maka yang diambil untuk umat itu adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi misalnya disebutkan dalam satu riwayat, meskipun ini riwayat diperdebatkan, sangat-sangat diperdebatkan. Nabi itu katanya mengakikahkan dirinya pada usia 40 tahun. Nabi berakikah katanya, disebutkan dalam hadis, tapi ini riwayat diperdebatkan. Mengakikahkan dirinya di usia 40 tahun. Sementara sabda Rasulullah menyebutkan akikah itu terjadi pada hari ke-7, 14 ataupun 21. Antara perbuatan dengan sabda sepertinya terjadi pertentangan. Sabda Nabi 7, riwayat yang lain 14 ataupun 21 yang namanya akikah. Riwayat yang lain menyebutkan perbuatan Nabi itu mengakikahkan dirinya di usia 40 tahun. Sekali lagi hadis ini diperdebatkan. Antara perbuatan dengan sabda terjadi pertentangan. Nabi mengucapkan yang ini, perbuatannya berbeda. Maka yang harus dipahami adalah boleh jadi perbuatan itu khusus buat diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sabda itu untuk kita. Tidak bisa orang berdalil Nabi bakikah 40 tahun umur Siden karena aku umur 35 ya Siden. Ya, tidak bisa. Antara perbuatan dengan sabda, antara perbuatan dengan ucapan itu, kalau perbuatan khusus buat diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau terjadi paradoks, kalau terjadi pertentangan. Sementara ucapan atau sabda itu untuk kita. Salat duha seperti itu. Perbuatan Nabi katanya tidak mengerjakan setiap hari. Sementara sabda Rasulullah perintahkan salat duha kerjakan tiap hari, kata Rasulullah. Maka mana yang diambil? Yang diambil adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena boleh jadi perbuatan itu khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi itu diwajibkan tahajud setiap hari. Nabi diwajibkan tahajud setiap hari. Sementara Nabi bersabda untuk menganjurkan tahajud setiap malam. Apakah tahajud itu hukumnya wajib untuk kita? Tidak. Tahajud itu wajib untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wajib lawan kita seberataan, ya nang 5 waktu aja wallahu alam. Tahajud itu wajib untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara
sabdanya menganjurkan sunnah. Antara sabda dengan perbuatan itu berbeda hukum. Berbeda hukumnya. Sehingga kaedahnya adalah kapanpun kita mendapatkan antara ucapan sabda sepertinya berbeda dengan perbuatan Rasul, maka yang diambil untuk kita itu sabda atau ucapan, bukan perbuatan. Karena perbuatan boleh jadi khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di awal ulun katakan salat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang bukan sunnah muakkad, sunnah yang setiap hari boleh untuk dilakukan. Bukan dengan bersengaja dia tinggalkan duha. Kenapa? Mengikuti perbuatan Rasul katanya. Ini salah di dalam memahami kaidah hukum fikih. Nah, antara sabda dan perbuatan itu yang didahulukan sabda atau ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ucapan atau sabda yang dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengerjakan salat duha itu setiap hari. Ya, kerjakan duha setiap hari. Nah, salat duha kita tahu di antara keutamanya adalah dicatatkan bersedekah sebanyak 360 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbi ala kulli sulamin min ahadikum as-sadaqah fa tasbihatan sadaqah wa tahmidatun sadaqah wa tahlilatun sadaqah wa takbiratun sadaqah wa amr bi ma'rufin sadaqah wa nahyi 'anil munkarin sadaqah wa tukhfi bi rak'ataini min salati duha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya setiap persendian dalam diri seorang manusia yang sebanyak 360 sendi itu bersedekah, kata Rasul. Setiap tasbih yang kalian ucapkan itu dinilai sedekah. Setiap tahmid yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah. Setiap tahlil takbir yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah. Maka siapapun yang mengerjakan salat duha 2 rakaat, kata Rasulullah, dianggap seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali. Siapapun yang mengerjakan salat duha 2 rakaat, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali. Kata Rasulullah, orang baca tasbih, subhanallah, dia dapat pahala dari ucapan dia plus dapat pahala seperti dia bersedekah. Pian baca alhamdulillah, itu dapat pahala ucapan alhamdulillah, keutamaan ucapan alhamdulillah, plus dinilai seperti orang yang bersedekah. Engkau ucapkan takbir, kata Nabi, Allahu Akbar, itu dinilai pahala ucapan tadi plus dinilai seperti engkau bersedekah. Tahlil la ilaha illallah itu dinilai pahala yang engkau dapatkan dari ucapan tadi dan juga dinilai seperti orang yang bersedekah. Menganjurkan perbuatan baik itu dinilai seperti orang yang bersedekah. Mencegah dari perbuatan kemungkaran itu pun dinilai seperti orang yang bersedekah, kata Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan engkau sedekah sehari itu paling tidak 360 kali, dan itu cukup dengan kerjakan salat duha 2 rakaat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan salat duha 2 rakaat itu sama seperti orang sedekah sebanyak 360 kali. Kalau kita seharian sedekah 360 kali mungkin kita tidak punya waktu. Dia kerjakan duha, dan ini kemudahan Islam. Kemudahan yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka mengerjakan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya itu besar. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka harus melakukan amalan-amalan besar untuk mendapatkan pahala besar. Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya ringan-ringan, amalannya mudah-mudah, tapi pahalanya pahala yang sangat-sangat besar. Orang kerjakan duha itu sama seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duha 2 rakaat itu 3 menit 4 menit mungkin selesai. Paling lawas mungkin 5 menit paling lawas. Itu mungkin bisa tahayal-hayal juga nang 5 menit ini. Ya 3 menit lah standarnya. 3 menit dia kerjakan duha itu sama seperti dia bersedekah sebanyak 360 kali. Hanya 5 menit dicatatkan pahala seperti bersedekah sebanyak 360 kali. Berulang terus dia bersedekah. Dan sekali lagi ini kemudahan, keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini tahu sudah ilmunya, ini kita sudah tahu. Kita sudah banyak membaca, kita sudah banyak mendapatkan maklumat, mendapatkan
Ya artinya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tinggal prakteknya ya lagi. Tinggal kita mengamalkan. Tantangan kita tinggal hanya untuk mengamalkan. Kita sudah dibuka kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana itu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan itu telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amalan sedekah, amalan duha catatkan 360 kali dia bersedekah. Dan tidak sampai mungkin 5 menit dapat pahala yang besar. Dapat pahala yang sangat-sangat dahsyat. Ini salah satu keutamaan salat duha. Di antara keutamaan salat duha yang lain juga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, la ta'jiz an arba'a raka'atati min salati duha." Wahai anak-anak Adam, kata Allah, janganlah engkau la ta'jiz, jangan engkau lemah, jangan engkau tidak bersemangat, kata Allah, untuk mengerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat yang engkau kerjakan dalam salat duha itu, kata Allah, menjadikan engkau akan Allah cukupkan sepanjang harinya. Allah cukupkan sepanjang harinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya dengan mengerjakan salat duha dia berusaha. Dia juga berusaha. Karena tidak ada sejarahnya dia kerjakan salat duha di rumah 4 rakaat, nasi kuning datang, nasi padang datang. Sudah 4 rakaat ya saudara. Itu ada sejarahnya. Dia kerjakan salat duha, kemudian dia berusaha. Salat duha yang dia kerjakan 4 rakaat pun itu sudah rezeki yang diberikan Allah untuk orang ini. Kenapa? Itu pahala besar. Kadang sebahagian orang itu berpikir duha 4 rakaat sudah kau makan seharian di sini. Ya, bukan seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah pertama, dia kerjakan salat duha 4 rakaat, kemudian dia berusaha dan Allah benar-benar cukupkan, itu pertama. Yang kedua adalah salat duha yang dia kerjakan, yang 4 rakaat itu, orang tersebut seakan-akan telah dicukupkan pahalanya di hari itu. Dan bicara rezeki itu tidak hanya makanan yang kita makan, bukan hanya minuman yang kita minum, ketenangan hati itu pun rezeki, kemudahan dalam segala urusan itu pun rezeki. Kita sampai ke rumah kita dari masjid misalnya, sampai ke rumah, itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan berapa banyak orang yang mohon maaf di dalam perjalanannya asaba ma asab, dia mendapatkan musibah. Kita datang ke rumah, sampai ke rumah, ke muka pagar kita, itu sudah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena berapa banyak orang, mohon maaf sekali lagi, dia dapat musibah di tengah perjalanannya. Jadi rezeki itu tidak hanya kita berpikir hanya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, tidak. Terlalu sempit kalau rezeki itu hanya makanan, minuman. Ketenangan hati pun itu rezeki. Berapa banyak orang yang super kayanya luar biasa, punya kekayaan yang sangat banyak, tapi dia tidak punya ketenangan dalam hatinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyederhanakan dunia ini. Dunia ini sederhana, kata Nabi. Aminan fi sirbi, engkau punya rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Afian fi jasadi, dia punya kesehatan. Wajidan kutai yaumi, dia punya makanan di hari itu. Dunia ini 3 aja. Kita sehat, kita tenang, kemudian kita punya makanan di hari itu. 3 hal ini didapatkan, fatatanafar dunia kullaha, dia telah dapatkan dunia seutuhnya. Dunia dia tidak bicara nominal, tidak. Dia tidak bicara harta, dia tidak bicara banyaknya uang, tidak. Dunia ini, kata Nabi, sehat, dia kemudian punya rasa tenang, kemudian dia punya makanan di hari itu. Banyak orang kaya, mohon maaf, kekayaannya berlimpah, tapi kadang kala juga menikmati. Hendak makan ini darah tinggi jadi, hendak makan ini asam urat, hendak makan ini, padahal makanan banyak aja. Semua makanan ditakar, semua makanan harus ditakar. Apakah orang ini menikmati kenikmatan dunia? Belum. Dunia itu, kata Nabi, engkau punya kesehatan. Sepertiga kedua engkau punya rasa tenang. Ada makanannya banyak luar biasa. Dia sehat orangnya. Akan tetapi dia tidak tenang, hatinya tidak nyaman.
makanannya nyaman aja, rasa kada nyaman, rasa hati kada nyaman, itu dia tidak akan pernah menikmati kenikmatan dunia. Ada orang sehat, hatinya tenang juga, makanannya kada ada, ini pun juga tidak bisa menikmati dunia. Oh, sehat aja orang nggak, ya pikiran nyaman aja, tapi kada ada yang dimakan, dia pun juga tidak bisa menikmati kenikmatan dunia. Makanya pian jangan tapi mau di dunia ini setumat aja dunia nih. 60-70 ampihan sudah, 70 mungkin 80, sedikit lewat dari 70 selesai. Saban hari kita dengar ada orang yang meninggal. Umar ibn Khattab itu pernah mengatakan, kullu yaumin mata fulan wa mata fulan wa ghadan matal Umar. Setiap hari, kata Umar, saya mendengar fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, dan besok Umar pasti mati, kata Umar. Kita hari ini mensolatkan orang, siapa tahu kita tidak tahu, kita pun juga akan disolatkan. Jadi jangan tapi maaf yang di dunia ini boy, tinggal beramal, beribadah, menjaga hak-hak orang lain, ya sudah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara keutamaan salat duha sekali lagi adalah 4 rakaat yang kau kerjakan, kata Nabi, itu cukup untuk dirimu di hari itu. Boleh jadi Allah cukupkan ketenangan, boleh jadi Allah berikan keberkahan di hari itu. Karena yang dimaksud hadis tersebut bukan bicara makanan saja, bukan bicara minuman yang kita dapatkan, tidak. Tapi boleh jadi kenikmatan tersebut berkaitan dengan kelapangan hati kita. Karena sekali lagi, kelapangan, ketenangan, dan kenyamanan hati itu sepertiga dari kenikmatan dunia, dan itu nikmat mahalnya luar biasa. Kita mungkin pernah merasakan dalam kehidupan kita satu kegelisahan, kesedihan, hal-hal yang menghimpit kehidupan kita, yang pikiran kita itu berkecamuk seharian. Misalnya makanan kayak apa aja kada beliur kita, jangankan makanan, laki lewat aja sarik kita, laki lewat sarik, jangan lewat sini aja sendiri. Kita ya kalau pian nggak ada opang nih, kisah orang aja. Kita mungkin pernah, mohon maaf, merasakan seperti itu, kegelisahannya luar biasa. Orang kerjakan duha 4 rakaat itu, kata Nabi, Allah cukupkan. Yang dimaksud dicukupkan tadi boleh jadi ketenangan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Karena hadis ini tidak hanya bicara tentang makanan yang kita makan, tidak. Bukan bicara minuman yang kita dapatkan. Orang itu tetap berusaha sebagaimana usaha seorang manusia biasa, tapi Allah benar-benar akan cukupkan orang tersebut pada hari itu. Makanya bahasa Allah di dalam hadis qudsi, la ta'jiz, wahai anak-anak Adam, jangan lemah, jangan tidak bersemangat. Engkau 4 rakaat saja, kata Allah. Duha kerjakan 4 rakaat. Kalau kita mungkin biasa duha itu 2 rakaat, tambahi lagi coba 2 rakaat. Kemudian lihat hasilnya bagaimana Allah memberikan kepada kita. Biasa kita mungkin kerjakan duha itu 2 rakaat, ya masih bagus kerjakan duha 2 rakaat daripada perai. Kita tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat, maka dia benar-benar mendapatkan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi tadi. Ini diantara keutamaan ibadah salat duha. Dan yang paling sering kata para ulama, salat duha itu dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak 2 rakaat, 4 rakaat, ini yang paling sering. Ini yang paling sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat duha itu waktunya adalah setelah munculnya matahari, dan dia berhenti kapan? Ketika matahari tepat di atas kepala orang ini. Ya, artinya kalau jam 11 itu masih bisa salat duha. Jam 11 lewat, setengah 12 itu sudah mepet benar. Setengah 12-an apakah masih boleh duha? Masih boleh. Tapi waktu yang paling afdal untuk mengerjakan salat duha adalah disabdakan Nabi SAW, hina tarmidul fisal, ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Kapan anak-anak onta itu mulai kepanasan? Itu sekitar jam 10 itu sudah mulai kepanasan. Kita tahu matahari itu menyinari bumi secara menyeluruh, itu mungkin jam 10-an itu sudah mulai panas. Beda panasnya yang jam 10 dengan yang jam 8 itu beda. Nah, di masa itu, di waktu itu ada orang yang mengerjakan salat duha, ini waktu terbaik.
waktu yang paling afdal. Makanya dikenal dengan istilah salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jam 10, sekitar jam 10 lewat sedikit, ini jam-jam yang orang jarang mengerjakan salat duha. Kita mayoritas mungkin duha di jam 8, kita mungkin mayoritas duha jam setengah 9 mungkin. Waktu terbaik itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Kapan? Ketika matahari sudah menyinari bumi secara menyeluruh, sedang panas-panasnya, maka itu waktu terbaik. Kenapa juga dikatakan waktu terbaik? Karena di waktu itu jarang orang melakukan perbuatan tadi. Dan satu kaidah di dalam ibadah adalah ketika sebuah perintah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jarang orang melakukan perbuatan tersebut di waktu yang dikhususkan Nabi, maka itulah keadaan yang paling utama. Rasul perintahkan sesuatu secara umum, kemudian ada juga diperintahkan Nabi secara khusus. Yang secara khusus ini biasanya lebih utama. Waktu salat duha yang paling khusus, yang paling afdal itu adalah ketika matahari sudah menyinari bumi secara menyeluruh, sedang panas-panasnya kata Rasulullah. Di waktu itu juga dikenal dengan istilah salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena di waktu itu orang jarang mengerjakan duha. Kita tahu jam 10 itu lagi sibuk-sibuknya. Jam 10-an orang lagi sibuk-sibuknya. Yang di pasar rami-ramiannya jam 10-an. Karena kalau jam 8, jam setengah 9 hanya buka juga. Orang sibuk-sibuknya itu sekitar jam 10-an. Tapi ada orang yang duha misalnya di waktu tersebut, maka ini dikenal dengan istilah salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat duha tidak pada surat yang khusus. Tidak mutlak harus surat ad-duha, tidak. Bebas pilihan surat apa aja. Karena jangan berpikir ini salat duha berarti ad-duha juga, tidak. Bebas surat apa aja, terserah. Bebas surat apapun yang kita hafal, yang kita kuasai, silahkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah bacaan yang termudah saja dari Al-Qur'an kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang paling kita hafal itu yang kita baca. Kemudian salat duha, selesai kita mengerjakan salat duha, kita beristighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di antara dalil yang menyebutkan Allahumma ighfirli dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lainnya Allahumma ighfirli wa tub alayya. Dalam riwayat yang lain Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dibaca 100 kali. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Allahumma ighfirli 100 kali, atau Allahumma ighfirli wa tub alayya. Kalau bisa dibaca 100 kali. Ini cocok nang boboan pensiunan, cocok nih. Amun nang pindah begawian banar ya semampunya saja. Kemudian doa, minta apapun yang dia minta. Minta apapun yang dia minta. Dan kalimat yang menyebutkan inna duha duhauka wal bahabauka wal jamalu jamaluka wa qudratu qudratuka wa quwwatu quwwatuka, dan selanjutnya itu tidak pernah bersumberkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa aja silahkan, minta apa aja diperbolehkan. Ini diantara fikih berkaitan dengan salat duha. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kalau ada hal yang perlu kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau ada hal-hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan, baik yang disampaikan atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu. Ada pertanyaan? Salam. Kenapa Bu? Kita mengingatkan musuh-musuh pendek. Kita maunya tahajud itu misalnya mulai bersatu, tapi baik malam itu tapi baik boleh tak? Ya. Quran sambil salat. Ya.
Jangan bisa baca. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan mengenai sholat berjamaah Pak. Ini mana? Ada mana orang aneh? Oh, ya silakan Bu. Sholat berjamaah biasanya kan kalau imam di depan jajarnya sampai sana tidak melebihi. Tapi saya ada tahu orang yang sholat berjamaah lewat daripada imam, misalnya sampai ke daerah Yutok sana. Kalau belakang masih belakang imam, ini masih sampai jauh ke belakang ke depan sana. Terus udah bilang imamnya di sini, jangan sampai ke sana berubah. Nah itu yang saya tanyakan bagaimana yang kedua mengenai sholat hajat dan sholat taubat itu bisakah dilaksanakan siang hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bu. Waalaikumsalam. Dijadikan zikir. Ya. Waalaikumsalam. Cukupkah? Ada lagi? Waalaikumsalam. Ketika kita melaksanakan sholat subuh di rumah, tidak di masjid, kemudian setelah habis sholat subuh langsung kita berpikir doa mengaji sampai dengan waktunya isya. Cuma karena kita di rumah sehingga tidak ada isya, lalu yang kita sholat di awal kita seperti yang dikatakan Bapak Ibu itu. Nah, karena kita sudah niat sholat awal duha, nanti di dasarnya duha jam 9:10 bolehkah kita melaksanakan sholat duha nanti atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Yang pertama pertanyaan berkaitan dengan ketika kita melaksanakan salat lail tahajud, kemudian kita memegang mushaf, memegang Al-Qur'anul Karim. Apakah hukumnya diperbolehkan? Yang pertama adalah standar secara umum yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat. Surat yang kita baca secara umum adalah Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kata Nabi. Bacalah bacaan yang termudah. Ini yang pertama. Karena prinsipnya ibadah itu didasari dengan hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun. Agama Islam adalah agama yang mudah.
Namun apakah boleh orang tersebut sambil memegang mushaf? Kalau ditanya boleh, jumhur ulama menyatakan boleh, tapi tidak berlaku pada sholat wajib, tidak berlaku pada sholat yang 5 waktu. Hanya berkaitan dengan sholat sunnah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu ditanya tentang seorang yang memegang mushaf di dalam salatul lail, dalam salat tahajud. Maka kata Aisyah, silahkan, kata Aisyah, selama itu tidak menyulitkan diri engkau. Artinya ketika mushaf atau Al-Qur'anul Karim menjadikan kita sulit, repot misalnya, maka jangan. Terlebih misalnya ada seseorang yang dia ingin mengkhatamkan Quran. Kalau dia ingin khatamkan Quran dengan bacaan Al-Quran yang dia tidak menghafal Quran misalnya, maka apakah boleh? Jumhur ulama menyatakan diperbolehkan. Sekali lagi catatannya adalah hanya sholat sunnah, bukan sholat subuh bian gawe, bukan sholat misalnya maghrib ataupun isya, tidak, tapi sholat sunnah. Dan yang paling mudah kalau kita bicara sholat sunnah untuk membaca Al-Quran adalah sholat tahajud. Dan jumhur ulama menyatakan sekali lagi hukumnya diperbolehkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga catatannya adalah mushaf yang kita gunakan itu mushaf yang benar-benar memudahkan bagi kita. Jangan mushaf nang halus benar misalnya, nang tapi kaum kelihatan juga misalnya. Ya, yang standar lah, yang standar. Dia pegang yang standar, dia pegang misalnya. Dan ketika ruku, yang paling mudah itu dia posisinya kan berdiri, dia pegang mushaf. Karena kalau nang halus benar harusnya akan melihat juga. Ketika dia ruku, dia harus siapkan misalnya bangku atau meja di sampingnya, dia letakkan kemudian dia ruku. Tidak sami Allah liman hamidah rabbana walakal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud lagi, kemudian berdiri lagi, dia ambil lagi mushafnya di samping. Karena kalau di bawah terus misalnya ruku di bawah, kemudian sujud di bawah, ya tidak ideal. Dan dia siapkan di samping itu meja atau misalnya kursi. Untuk apa? Ketika ruku dia letakkan. Kemudian ketika bangun dari sujud dia ambil lagi. Nah pada saat meletakkan ruku itu bujur-bujur halamannya itu bujur-bujur diciri. Jangan pas lagi berdiri abut mencari halamannya. Halaman berapa lah tadi lah ya. Akhirnya dia ya sudah diberikan isyarat dia letakkan. Misalnya target misalnya satu rakaat misalnya 2 lembar misalnya. Nah 2 lembar selesaikan sudah, kemudian dia taruh, kemudian bangun dari sujud, kemudian dia berdiri. Kalau dia ingin memegang mushaf tadi, jadi ya boleh hukumnya selama itu mudah bagi orang ini. Mudah dalam artian harus sarananya itu didukung, mushaf atau Qurannya, bukan mushaf yang sulit untuk dibaca. Jangan juga ganal benar mushafnya, karena ngali mana membawa misalnya ganal pas lagi dia berdiri misalnya, ya yang standar lah, yang standar. Jadi sebagian ulama memang menyebutkan hukumnya diperbolehkan, namun catatannya dia hanya sholat sunnah, dan yang paling mudah untuk diamalkan itu adalah ketika kita mengerjakan qiyamul lail. Namun kembali prinsip beribadah adalah diperintahkan yang paling mudah dulu. Kalau kita ingin melaksanakan perbuatan tersebut, apakah sulit bagi kita atau tidak, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Ternyata posisi jamaah, posisi makmum itu berada di depan dari seorang imam. Jelas ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Jelas ini perbuatan yang dilarang oleh Rasul SAW. Yang namanya imam adalah dia yang di depan, ngarannya imam. Dia yang di depan, bukan orang yang artinya dibelakangi oleh makmum atau jamaah. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan ketika posisi makmum berada di depan dari seorang imam, sholatnya tidak sah. Makanya kalau pian ke Madinah itu kan banyak orang sholat di halaman. Nah orang sholat di halaman itu ada garis yang digaris oleh petugas sana, yang tidak boleh orang tersebut sholat di luar dari garis tadi. Karena kalau dia sholat di luar dari garis tadi, dia akan berada pada posisi di depan imam. Posisi di depan imam, dan ini salah. Beda dengan di Mekah, karena posisi Ka'bah itu dikelilingi. Nah, adapun
Karena posisi Ka'bah itu berkeliling, orang dari arah mana aja bisa. Yang penting menuju ke Ka'bah. Umumnya orang yang sholat ketika posisi makmum, posisi jamaah berada di depan dari seorang imam, Imam Ahmad menyebutkan tidak sah. Sebahagian ulama pun menyebutkan tidak dibenarkan perbuatan ini. Kecuali kata para ulama, dia tidak tahu posisi imam. Dia di luar dan dia tidak tahu di mana posisi imam, kemudian dia sholat mengikuti jamaah yang lain. Ketidaktahuan orang ini dimaafkan. Tapi biasanya orang ada isyarat, biasanya orang paham. Tapi kalau benar-benar dia tidak tahu, maka ini dimaafkan. Tapi kembali kepada hukum asal bahwasanya sholat berjamaah yang posisi makmum, posisi jamaah berada di depan dari seorang imam, Imam Ahmad menyebutkan tidak sah dan dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Orang ini ya mendahului posisi imamnya, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah boleh sholat hajat atau sholat taubat dilakukan di waktu siang? Pertama, ulama berbeda pendapat akan kualitas hadis berkaitan dengan sholat hajat ataupun sholat taubah. Khuruj minal khilaf, solusinya adalah kalau ingin mengerjakan niatnya sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah mutlak, kemudian dia doa minta apapun, hajat apa dia minta. Jadi niat awal itu cukup sholat sunnah mutlak. Kemudian selesai sholat sunnah mutlak, doa. Kalau dia ingin taubat, dia taubat kepada Allah. Dia gunakan sarana sholat sebagai tawasul untuk doa dia. Kalau dia ingin berhajat, dia gunakan sholatnya sebagai tawasul untuk hajat apa yang dia inginkan. Dan ini solusi terbaik kata para ulama ketika ulama berdebat dan berbeda tentang kualitas hadis berkaitan dengan sholat hajat dengan sholat taubah. Solusinya adalah kerjakan sholat saja 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah mutlak, kemudian doa. Karena yang membedakan itu adalah di doanya. Ada orang doa untuk bertaubat, dia gunakan sarana untuk sholat ini sebagai doanya agar taubatnya diterima oleh Allah, tawassulnya dengan sholat sunnah tadi. Ada orang yang menggunakan sholat sunnah ini sebagai tawasul agar hajatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solusi terbaik adalah silahkan kerjakan sholat 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah mutlak, kemudian doa apapun yang diinginkan atau bertobat dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh di waktu siang? Boleh di waktu siang, dalam artian dia tidak berada pada waktu-waktu yang terlarang, seperti misalnya tepat matahari di atas kepalanya kurang lebih jam 12 siangan misalnya, maka jangan dia kerjakan. Dia kerjakan misalnya dia setelah mengerjakan salat duha jam 9 misalnya, jam 10 ya silahkan dia kerjakan. Nah, hal yang demikian diperbolehkan. Intinya tidak berada pada waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena sifatnya adalah salat sunnah mutlak. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah boleh kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ketika kita musafir, yang itu kita jadikan zikir, padahal itu adalah doa. Idealnya doa, karena itu bukan zikir. Seperti ini, ada zikir yang di dalamnya doa, tapi tidak ada doa yang di dalamnya zikir. Zikir yang di dalamnya doa, contoh misalnya kita masuk masjid, ada zikir Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Zikir masuk masjid, tapi itu doa, permintaan. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Model yang seperti ini tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena hukum asalnya itu zikir. Kita akan masuk ke dalam toilet, kamar mandi misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu zikir, tapi itu doa, permintaan agar kita dilindungi oleh Allah. Model yang seperti ini tidak perlu mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena hukum asalnya zikir. Tapi kalau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini doa, hukum asalnya doa. Sehingga ketika itu hukum asal doa, maka kembali kepada adab di dalam berdoa. Di antara adab dalam berdoa misalnya bersalawat, memuji Allah, bersalawat kepada Rasul. Salawatnya cukup 1 kali, baca alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Rabbighfirli wali walidayya, terus dia baca beberapa kali, silahkan. Karena hukum asalnya ini adalah doa. Tapi kalau hukum asalnya zikir, walaupun itu adalah permintaan, maka tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan. Tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan, karena
hukum asalnya zikir, sama seperti pian misalnya membaca zikir pagi atau zikir petang. Hukum asalnya itu zikir, tidak perlu mengangkat kedua tangan. Raditu billahi rabba bil islami dina misalnya. Itu zikir tapi di dalamnya doa. Apakah mengangkat tangan? Tidak. Kenapa? Karena hukum asalnya zikir. Nah, Rabbik firli wali walidayya ini hukum asalnya doa, bukan zikir. Hukum asalnya doa, bukan zikir. Ketika hukum asalnya doa, maka adab dan sunnah berdoa berlaku untuk kalimat ini. Apa diantaranya? Dia puji Allah dengan kalimat alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasul, baru masuk kepada doa. Masalah mengangkat tangan atau tidak ini pilihan. Karena kadang ketika kita bersafar misalnya mengangkat tangan, ya rasa kadang nyaman juga mungkin. Ada kawan tiga, bapak kamu coba angkat tangan ya. Nah, karena ya sebahagian kita mungkin punya rasa yang seperti itu. Ya sudah, selama dia baca pujian kepada Allah, bersalawat kepada Rasul, kemudian masuk pada Rabbik firli wali walidayya, orang itu sudah dianggap berdoa. Tapi tidak meninggalkan ucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meninggalkan ucapan salawat kepada Rasul di dalam doa berakibat kepada doa kita tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, kullu du'ain mauqufun bainas sama'i wal ardi hatta yusalli alayya. Setiap doa yang diminta oleh seorang hamba akan tertahan doanya antara langit dan bumi sampai dia bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sulit untuk mengangkat kedua tangan misalnya, ya sudah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia tahu ketika doa orang musafir itu mustajabnya luar biasa. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana hukum salat duha di awal waktu kemudian mengerjakan duha lagi? Ya tidak masalah, dia kerjakan duha di awal waktu kemudian jam 9 lagi misalnya duha lagi, apakah boleh? Boleh. Karena duha dia bicara batasan durasi waktu. Bahkan disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala an meriwayatkan Nabi itu pernah mengerjakan duha sekian rakaat, kata Aisyah, tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Wa yarkama yasha, kata Aisyah, dan Rasulullah ruku salat berapa rakaat pun yang dikehendaki Rasulullah ketika itu. Ini dalil kata para ulama bahwasanya salat duha itu berapa rakaat pun itu boleh, namun yang paling sering ada di 2 dan 4 rakaat. Kalau pian sudah mengerjakan duha 2 rakaat di awal waktu misalnya, maka ambil kemudian waktu yang paling afdol, taruhlah misalnya jam 10 untuk mengerjakan duha lagi 2 rakaat misalnya. Apakah boleh? Boleh, karena duha dia bicara berkaitan dengan pembatasan waktu. Sama seperti ada orang mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur yang 4 rakaat. Dia kerjakan ba'diyah zuhur 2 rakaat dulu misalnya di masjid, kemudian 2 rakaat lagi dia kerjakan di rumah misalnya. Apakah boleh? Boleh, tapi ini tidak afdal. Tidak afdal. Beda dengan duha, karena duha bicara waktu yang paling afdal. Kalau sudah pian kerjakan duha 2 rakaat di awal waktu, maka dia tunda lagi duhanya misalnya di waktu yang paling utama, apakah boleh? Boleh. Bahkan itu utama. Kenapa? Mengambil waktu yang terbaik. Karena mungkin kalau kada duha berdahulu misalnya, kalau kada ingat misalnya, ya sudah kerjakan duha dulu 2 rakaat, kemudian nanti baru disambung duhanya selama masih pada durasi duha yang dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Oh, ini sama pertanyaannya, Bu. Duha yang 2 kali tadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.